Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk bangsaku bangsa Aceh, merdeka dan kita songsong kemerdekaan itu insya Allah akan segera tiba ya. Jadi saya kadang-kadang eh, mulai setelah bencana Sumatera ini banyak sekali konten-konten yang membuat urat perut hampir putus alias geli gitu ya. Jadi Aceh sekarang itu dengan berbagai macam cara disudutkan, dengan berbagai macam cara diledek, dan yang paling ngeri lagi dengan berbagai macam cara ditakut-takuti, ya. Sampai-sampai eh, kejadian di Venezuela saja itu dikaitkan dengan Aceh gitu ya. Aduh, Amerika yang menangkap Nicolas Maduro juga dikait-kaitkan dengan Aceh gitu. Jadi salah satu yang lewat di beranda saya ada sebuah akun tapi saya lupa membaca apa nama akunnya gitu ya. Jadi katanya apa Aceh nggak takut gitu. Negara kalau nanti merdeka negara Aceh kecil katanya. Nanti begitu mudah diimpasi oleh negara lain. Contoh negara Venezuela kata yang begitu mudah di diganggu ya, yang dengan mudah diganggu kedaulatannya, presidennya aja sampai diambil begitu mudah gitu ya. Jadi lucu gitu orang-orang seperti ini gitu, kemana wawasan berpikirnya gitu. Jadi biar kita semua tahu penyebab gitu kan, sebuah kejadian itu kan ada sebab musababnya. Mana mungkin sebuah peristiwa itu terjadi begitu aja gitu. Dan kenapa Venezuela begitu mudah juga diganggu kedaulatannya sampai presidennya begitu mudah diambil ya? Karena Venezuela sendiri kalau kita mau mengetahui itu kan saat ini bukan negara yang baik-baik aja gitu. Dan juga yang perlu kita ketahui eh, antara Venezuela dengan Amerika Serikat itu kan satu benua itu ya. Jadi begitu mudah Amerika itu menyeting segala sesuatu untuk menaklukkan Venezuela. Beda dengan Aceh gitu. Kalau Venezuela dengan Amerika Serikat, biar kita semua tahu itu memang sudah bermusuhan mereka gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan Venezuela yang tidak disukai oleh Amerika Serikat. Tapi ya itulah, terserah lah itu. Saya sebenarnya tidak begitu hobi juga membahas hal ini karena sama sekali tidak ada kepentingannya, sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita bahas gitu. Tapi kembali yang aneh dan lucu itulah Aceh. Jadi di segala kejadian dunia sekarang Aceh itu dikaitkan gitu ya. Benar-benar lucu gitu ya. Tapi percayalah ya, khususnya kepada saudara-saudaraku baik yang terkait langsung dengan bangsa Aceh maupun tidak, hari kemenangan itu insya Allah tidak lama lagi akan tiba. Percayalah, saya yakin itu ya. Khusus untuk saudaraku, kalau di luar Sumatera itu yang sangat erat hubungannya dengan Aceh itu Makassar ya, lalu Banten, Jakarta ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang lain, mari kita menyongsong kemenangan itu, karena ya kemenangan itu pasti tiba ya, percayalah. Apa ya namanya, saking gembiranya kok bingung saya mau menyampaikan apa lagi gitu. Jadi yang jelas sesuatu yang ditindas, sesuatu yang dizalimi dari zaman Fir'aun pun, zaman Fir'aun, zaman Raja Namrud gitu kan, zaman apa lagi lah gitu ya. Itu biasanya dia akan bangkit ya, bahkan bisa menjadi
penguasa selanjutnya gitu. Ya, itu yang harus dipahami gitu. Dan harus diterima gitu. Ya, suka tidak suka itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dari dulu gitu. Apalagi Indonesia seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Indonesia itu kalau kita mau jujur tidak punya apa-apa gitu. Ya senang tidak senang ya oleh yang terlalu cinta Indonesia, ya itu terserah Anda lah itu. Terserah Anda itu, saya tidak memaksa, tapi kenyataan pahit itulah. Indonesia memang tidak punya apa-apa. Itulah. Sedangkan Aceh punya segalanya insya Allah begitu ya. Itu sebuah kenyataan, dan bukan hanya orang Aceh hari ini. Orang-orang yang pikirannya normal, yang sarafnya masih berjalan sebagaimana mestinya juga mengakui. Coba lihat di VT-VT di TikTok gitu kan. Saudara-saudara saya di Jawa Barat gitu kan. Dimanapun gitu, itu mengakui siapa itu Aceh yang sebetulnya. Dan insya Allah Aceh nanti akan kembali menjadi negara terkuat, negara yang menguasai dunia. Insya Allah dengan doa kita semua, hal itu tidak akan lama lagi akan terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian dan terima kasih. Merdeka.